Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Rauf dengan NIM 426230028. Kali ini saya akan membahas sebuah paper atau jurnal dengan metode regresi linear. Untuk tema paper kali ini adalah prediksi limit kredit menggunakan metode regresi linear. Untuk datasetnya saya download dari website kaggle.com, Credit Card Limit Prediction, yang telah tersedia linknya dari papernya sendiri. Jika kita perhatikan, datasetnya ini berisi 400 entry data terkait pemegang kartu kredit dengan 11 variabel yang menggambarkan profil demografi, penggunaan kartu kredit, serta kondisi keuangan. Dari hasil pengujiannya, kita lihat karakteristik dataset terdiri dari 400 nasabah dengan 11 variabel yang diantaranya 7 numerik, yaitu income, rating, card, age, education, balance, dan limit, serta 4 kategori, yaitu gender, student, merit, serta dan ethnicity, tanpa missing value maupun duplikasi. Dengan proses label encoding pada variabel kategori dan normalisasi minimum maksimum scalar di semua fitur, memastikan data siap diolah model dan menghindari dominasi fitur berdimensi besar. Pemilihan fiturnya: analisis correlation matrix mengidentifikasi bahwa rating, balance, dan income memiliki korelasi paling kuat dengan limit kredit masing-masing. Ratingnya 0,9968880 dengan income sebesar 0,861697 serta balance 0,792088. Dari ketiga fitur ini menjadi pilar utama dalam membangun model regresi linear. Fitur lain seperti card, age, education, gender, student, merit, dan ethnicity memiliki pengaruh lebih kecil, tetapi tetap memperkaya model dengan informasi demografis. Bagian performa model regresi linear dengan data dibagi 80% data training dan 20% testing data yang menghasilkan mean squared error atau MSE 0,000161591203547172 serta R squared atau R pangkat 2, yaitu 0,992384611430684. Dari kedua data, angka MSE yang sangat kecil dan R pangkat 2 mendekati 1 menunjukkan model mampu menjelaskan 99,44% variasi limit kredit dan memberikan prediksi yang sangat akurat. Lanjut, langsung saja kita ke Google Colab-nya. Lanjut, kita ke Google Colab. Di sini telah saya coba kodenya. Untuk kode pertama ini teknis utamanya yang menghubungkan Google Colab ke Google Drive agar kita bisa mengakses file. Dan jika kita run, menghasilkan hasil Google Drive berhasil terkoneksi. Kode kedua di sini berisikan library yang akan kita gunakan, yang dimana ada beberapa library seperti Panda dan NumPy untuk memanipulasi data dan Matplotlib untuk visualisasinya. Untuk kode ketiga
adalah upload download dataset. Di sini jika kita jalankan dan memilih file kredit, di sini menampilkan isi dari datasetnya sendiri, dan dapat kita lihat datasetnya berisi sebanyak 400 data. Bagian keempat adalah pre-processing atau encoding serta scaling, yang bagian encodingnya ini adalah beberapa kategori seperti gender, student, merit, dan ethnicity. Serta scalingnya itu kita menggunakan scalar minimum dan maksimum scalar. Bagian kelima adalah split data atau training serta testing dari data ini. Ini training dan testing dari datanya. Dengan pembagian datanya 80% untuk melatih model serta 20% untuk mengevaluasi model. Untuk kode yang keenam adalah baseline model dari linear regresi dari datasetnya atau dari dataset kredit CSV, yang jika kita jalankan menampilkan hasil seperti ini. MSE 0,001111811203064038 dan R-nya 0,9944126622066726. Kode ketujuh sama seperti tadi, model base non-linear dengan model random forest, yang jika kita jalankan menampilkan hasil seperti linear regresinya tadi. Yang random forest, MSE-nya 0,002371321703357101 dan R-nya 0,98888361557936944. Dan lanjut, kode ke-8 adalah visualisasi linear regresi. Visualisasinya linear regresi dengan warna biru. Terus di sini jika kita jalankan menampilkan hasil seperti ini, dengan penjelasan seberapa jauh prediksi linear regresi dari garis idealnya, seberapa jauh. Jika titiknya menyebar jauh dari garis merah, maka performa dari datanya adalah buruk. Dan jika dekat, berarti performanya bagus. Dan untuk kode terakhir, visualisasi dari random forest-nya sendiri dengan warna oranye, yang jika kita jalankan menampilkan hasil seperti ini, menunjukkan pola prediksi dengan model non-linearnya. Dan jika titiknya jika titik lebih rapat ke garis, maka modelnya lebih akurat. Begitupun sebaliknya. Oke, dari kedua ini, jika kita bandingkan linear regresi dan random forest di visualisasi nyata yang tadi, jika di bagian linear regresi yang ini adalah yaitu titiknya itu lebih tersebar, beberapa titik agak jauh dari garis, menandakan model kurang fleksibel. Sedangkan di bagian random forest, titiknya itu lebih rapat ke garis, penyebarannya lebih konsisten, error lebih kecil. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.